Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan, menyukakan hati-Mu, itulah yang selalu kerinduan di hati kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan itu dalam firman-Mu kepada kami, sehingga kami paham akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita baca Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan 48. Siapa yang menyesatkan orang? Judul perikopnya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dari ayat inilah saudara-saudara kita tahu bahwa neraka itu ada unsur api di sana, panas, dan neraka itu kekal. Saya mau jelaskan sedikit. Setelah hidup kita sekarang, hidup di dunia ini, ada dua kehidupan nanti, dan dua-duanya kekal. Satu kehidupan di surga, satu neraka. Ya, dua-duanya ini kekal. Dan ketika kita di bumi inilah menentukan masuk neraka atau masuk surga, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus kita, darahnya tercurah, maka kita masuk surga. Dan setelah kita percaya mendapat tiket masuk surga, kita perlu berbuat baik agar di surga nanti kita upahnya diperhitungkan. Dan jika orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus dosanya, maka ketidakpercayaannya lah
saya sampaikan, ketidakpercayaan orang tersebutlah yang membuat dia masuk neraka, bukan Tuhan Yesus. Jadi pilihan ada di tangan saudara dan saya, apakah surga, kehidupan kekal, atau neraka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca, barang siapa menyesatkan anak kecil, membuat anak kecil sesat, lebih baik dikatakan sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan lalu ia dibuang ke dalam laut. Haleluya. Jadi kalau orang menyesatkan anak kecil, artinya anak kecil itu prioritas mendapat perhatian. Harusnya, kata Tuhan, yaitu dengan kita memberi mereka pengajaran yang sehat, bukan menyesatkan. Jadi guru-guru sekolah minggu, di pundak kalianlah anak itu nantinya menerima ajaran sehat atau tidak. Jadi layani guru-guru sekolah minggu dengan baik, sehingga anak-anak sekolah minggumu mereka memiliki ajaran. Lalu yang kedua disebutkan di ayat itu, jika tanganmu menyesatkan engkau, potong. Lalu yang ketiga, jika kakimu menyesatkan engkau, potong. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Akhir zaman ini terlalu mudah tangan kita, mata kita, kaki kita menyesatkan kalau kita tidak jaga. Apa itu? Di handphone saudara. Di sana ada penipuan, di sana ada pornografi, di sana segala macam. Tapi bukan berarti saya katakan gadget atau handphone itu adalah barang yang tidak harus dipakai. Harus dipakai. Kami juga memakai handphone untuk memberitakan Injil. Yang saya maksud adalah kita menggunakannya dengan menjaga semuanya. Tangan dijaga, kaki dijaga, mata kita ini dijaga. Agar apa? Agar kita tidak tersesat oleh tindakan tangan kita yang dikendalikan oleh otak kita. Jadi saudara-saudara, ini kata Tuhan Yesus. Maka dari itu, cungkil, potong, dan dengan tangan yang kudu kita masuk surga. Lebih baik daripada dua tangan tapi masuk neraka. Jadi kalau satu tangan kita ini berbuat dosa, potong. Haleluya. Di jemaat juga begitu. Kalau satu berzina di jemaat itu, kita pakai pola pengampunan. Kita tegur 4 mata. Nggak mau dengar, kita tegur dengan membawa saksi. Tidak mau dengar, kita umumkan. Dan belum dengar juga, tahap ketiga. Lalu tahap keempat, keluarkan dia, anggap dia sebagai orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orangnya kita kasih tapi perbuatan dosanya. Nah, dengan cara itulah, kalau ada di gereja berbuat dosa, kita sudah tegur melalui 4 proses tadi yang saya sebutkan. Pertama 4 mata, bawa orang saksi, umumkan di gereja, dan kalau tidak, ya sudah, urusannya dia. Kita tegas, gereja jangan dikontaminasi oleh mereka. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini. Mari, kalau ada lengan kita yang berdosa, lebih baik itu potong. Kalau ada jemaat, lebih baik itu pisahkan, supaya tidak terkontaminasi yang lain. Haleluya. Maka dari itu, saya rindu kita mengangkat pujian ini. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Biar mata kami, hati kami tertuju dan menyenangkan Tuhan. Firman-Mu mengajar kami, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, pemirsa. Jika ada anggota tubuh kami secara fisik, dalam nama Yesus, baik secara rohani, Engkau meminta kami untuk memisahkannya, sehingga yang lain tidak terkontaminasi. Tegas firman-Mu Tuhan. Ajar kami menyenangkan hati-Mu seperti pujian yang kami naikkan, sehingga Engkau ditinggikan di dalam hidup kami. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, pemimpin rohani, jemaat-jemaat Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Fisik, ekonomi, jiwa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Keluarga kami sembuh, diberkati oleh Tuhan. Siapapun engkau yang menonton YouTube channel ini, jika engkau sakit, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sekali lagi saya sampaikan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bangkit, berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.